Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dengan saya sendiri Dina Sukmawati Putri dan rekan-rekan saya Muhammad Fadli dan Sabika Anandea dengan dosen pengampu Pak Bambang Putoko, mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah. Kami berasal dari Prodi S1 Akuntansi. Sini kami akan presentasikan materi pembahasan kami yang berjudul KAS. KAS dibagi menjadi beberapa pembahasan, yaitu yang pertama tentang pengertian KAS, pelaporan KAS, ringkasan item terkait KAS, dan pengendalian KAS. Yang pertama itu pengertian KAS. KAS adalah aset keuangan yang juga merupakan instrumen keuangan. Instrumen keuangan atau financial instrument didefinisikan sebagai kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada satu entitas dan liabilitas keuangan atau kepentingan ekuitas pada entitas lain. Jenis-jenis aset terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada aset keuangan. Aset keuangan terdiri dari kas, pinjaman dan piutang, investasi pada efek piutang, dan investasi pada efek ekuitas. Yang kedua ada aset non-keuangan. Aset non-keuangan ini terbagi menjadi empat, yaitu yang pertama ada persediaan, biaya dibayar di muka, aset tetap, dan aset tak berwujud. Kas terdiri dari koin atau uang logam, mata uang, dan dana yang tersedia pada deposito di bank. Instrumen yang dapat dinegosiasikan seperti wasol, cek bersertifikat, cek kasir, cek pribadi, dan draft bank juga dipandang sebagai kas. Ada beberapa instrumen yang bisa dinegosiasikan memberikan kesempatan kepada investor kecil untuk memperoleh bunga. Item-item ini yang lebih tepat diklasifikasikan sebagai investasi sementara daripada sebagai kas, termasuk dana pasar uang, sertifikat tabungan pasar uang, sertifikat deposito atau sertifikat of deposit CD, dan deposito sejenis, serta surat berharga jangka pendek. Efek ini biasanya memperlakukan batasan atau hukuman atas konversi mereka menjadi kas. Namun demikian, dana pasar uang yang memberikan hak istimewa rekening giro biasanya diklasifikasikan sebagai kas. Materi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya Muhammad Fadli. Baik, dua pelaporan kas. 1. Setara kas. Setara kas atau cash equivalence merupakan investasi jangka pendek dan sangat liquid yang mudah dikonversikan menjadi kas dan sangat dekat jatuh tempo sehingga tidak ada risiko signifikan dari perubahan suku bunga. Contoh setara kas di antara surat perbendaharaan negara atau SPN, surat berharga, dan dana pasar uang. 2. Kas terbatas. Kas kecil, gaji, dan dana dividen adalah contoh dari kas yang disisikan untuk tujuan tertentu. Dalam berbagai situasi, saldo dana tersebut tidak material. Jika jumlahnya material, maka perusahaan memisahkan kas yang dibatasi dari kas biasa untuk tujuan pelaporan. Perusahaan mengklasifikasikan kas yang dibatasi baik dengan aset lancar maupun aset tidak lancar, tergantung pada tanggal tersediaan atau pencairannya. 3. Cerukan bank. Cerukan bank terjadi ketika perusahaan menulis cek yang jumlahnya lebih dari jumlah yang tersedia pada akun kas. Perusahaan harus melaporkan cerukan bank pada bagian liabilitas jangka pendek dengan menambahkan ke jumlah yang dilaporkan sebagai utang. Cerukan bank dimasukkan sebagai komponen kas jika cerukan tersebut dapat dilunasi sesuai permintaan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan kas perusahaan. Cerukan yang tidak memenuhi kondisi tersebut harus dilaporkan sebagai liabilitas jangka pendek. Ringkasan item yang terkait kas, yaitu kas dan setara kas mencukupi media pertukaran dan sebagian besar instrumen yang dapat dinegosiasikan. Jika item tidak dapat cepat dikonversi ke uang logam dan mata uang, maka perusahaan harus mengklasifikasikan secara terpisah sebagai investasi, piutang, atau biaya dibayar di muka. Perusahaan memisahkan dan mengklasifikasikan
kas yang tidak tersedia untuk pembayaran liabilitas yang sangat ini. Jauh tempo pada bagian aset tidak lancar. Pengendalian kas. Pengadilan kas. Manajemen menghadapi dua masalah dalam akuntansi untuk transaksi kas. Satu, menetapkan pengadilan yang tepat untuk menjagakan transaksi yang tidak sah oleh petugas atau karyawan. Dua, memberikan informasi yang diperlukan untuk menguasai saldo kas dan transaksi tunai yang benar. Namun, bahkan dengan perangkat pengendalian yang canggih, kesalahan biasa terjadi dan memang terjadi. Untuk menjaga kas dan memastikan keakuratan catatan akuntansi kas, perusahaan memerlukan pengendalian internal yang efektif atas kas. Lanjut. Menggunakan rekening bank. Untuk perusahaan yang beroperasi di beberapa lokasi rekening bank dapat menjadi hal yang penting. Untuk rekening penagihan di lokasi strategis dapat mempercepat arus kas dan perusahaan dengan memperpendek waktu antara pengirim pembayar dan pelanggan dan pengguna kas oleh perusahaan. Beberapa pusat penagih umumnya mengurangi ukuran collection float perusahaan. Nilai ini adalah selisih antara jumlah deposito menurut catatan perusahaan dan jumlah uang tunai yang tertagih untuk catatan bank. Perusahaan bank dan multilokasi sering menggunakan akun kotak kunci atau lockbox accounts untuk mengumpulkan pembayaran di kota-kota dengan penagihan pelanggan besar. Sistem lockbox meningkatkan pengadilan atas kas yang mempercepat penagihan kas. Jika pendapatan yang dihasilkan dari percepatan penerima dan melebihi biaya sistem lockbox, maka hal itu tetap dianggap sebagai usaha yang cukup berharga. Rekening giro umum adalah rekening bank utama di sebagian besar perusahaan dan sering kali merupakan satu-satunya rekening bank pada perusahaan kecil. Perusahaan menggunakan rekening bank invert untuk memastikan sejumlah tertentu kas tersedia untuk tujuan terbatas. Rekening tersebut bertindak sebagai rekening clearing untuk cek dalam jumlah besar atau untuk cek jenis tertentu. Rekening bank invert ini berguna untuk menyalurkan gaji, dividen, komisi, bonus, biaya konfidensial, dan biaya perjalanan. Slide selanjutnya akan dibaca dengan Sabika. Selanjutnya yaitu ada sistem kas kecil NPS. Metode sederhana untuk bisa mengatur pengendalian yang wajar sementara tetap berpegang pada aturan pencairan cek adalah dengan menggunakan sistem IMPERES untuk pencairan kas kecil atau disebut IMPERES System of Petty Cash Disbursement. Di bawah ini dijabarkan bagaimana sistem tersebut bekerja. Yang pertama itu perusahaan menunjuk pemegang kas kecil dan memberikan sejumlah kecil uang kepada pemegang untuk melakukan pembayaran. Perusahaan mencatat transfer dana ke kas kecil sebagai berikut, yaitu akunnya ada kas kecil itu di debit, sedangkan kas itu di kredit. Yang kedua itu ada pemegang kas kecil memperoleh tanda terima yang sudah ditandatangani dari masing-masing individu kepada siapa ia membayar kas, melampirkan bukti pencairan pada tanda terima kas kecil. Yang ketiga itu ketika pasokan kas sudah menipis, pemegang mengirimkan permintaan kepada kontroler atau kasir utang untuk penggantian kas kecil.
dengan dilengkapi tanda terima kas kecil dan bukti pencairan lainnya. Pada titik ini, perusahaan mencatat transaksi berdasarkan tanda terima kas kecil. Akunnya yaitu beban perlengkapan kantor di debit, sedangkan beban ongkos kirim di debit, beban hiburan di debit, kas lebih dan kurang di debit, sedangkan kas itu ada di kredit. Yang keempat, itu jika perusahaan memutuskan bahwa jumlah uang tunai dalam dana kas kecil berlebihan, maka perusahaan menurunkan saldo dana kas kecil sebagai berikut. Itu kas di debit, sedangkan kas kecil itu di kredit. Selanjutnya itu ada perusahaan menggunakan akun kas lebih dan kurang ketika dana kas kecil gagal memberikan bukti atas semua pengeluarannya. Artinya, terjadi kesalahan seperti uang kembalian yang tidak sesuai, kelebihan, pembayaran beban, atau tanda terima yang hilang. Jika kas ternyata terbukti kurang, perusahaan mendebit kekurangan tersebut ke akun kas lebih dan kurang. Jika kas ternyata terbukti lebih, perusahaan mengkredit kelebihan tersebut ke akun kas lebih dan kurang. Selanjutnya yaitu ada metode fluktuasi. Metode fluktuasi adalah metode pengisian dan pengendalian kas kecil yang jumlah kas kecilnya akan selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Dalam metode ini, jumlah nominal kas kecil tidak ditetapkan karena akan disesuaikan dengan kebutuhan. Ciri-ciri metode perubahan berubah-ubah yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil dicatat di dalam akun debit. Yang kedua itu bukti pengeluaran kas kecil dicatat dalam bukti jurnal kas kecil dengan mendebit akun-akun yang terkait dengan menggunakan kredit akun tersebut. Yang ketiga, besarnya jumlah dana kas yang disediakan fluktuasi disesuaikan dengan perkembangan kegiatan bagian-bagian pemakaian dana. Selanjutnya ada perlindungan fisik atas saldo kas. Konsep yang mendasar sehingga tidak perlu didiskusi lagi atas pentingnya perlindungan tersebut, perusahaan harus mengupayakan untuk meminimalkan jumlah kas yang dipegang dalam bentuk uang tunai di kantor. Sebisa mungkin perusahaan harus menjaga dana tersebut dalam lemari besi, brankas, atau laci kas yang dikunci. Untuk kas di deposito atau tabungan bank, perusahaan dapat mempersiapkan rekonsiliasi bank, yaitu usaha rekonsiliasi antara catatan kas perusahaan dan catatan dari bank. Selanjutnya yaitu ada rekonsiliasi saldo bank. Rekonsiliasi saldo bank adalah jadwal yang menjelaskan perbedaan antara catatan kas versi bank dan versi perusahaan. Jika perbedaan dihasilkan hanya dari transaksi yang belum dicatat oleh bank, maka catatan kas perusahaan dianggap benar. Bentuk rekonsiliasi terdiri dari dua bagian, yaitu saldo per laporan bank dan saldo per buku deposan. Perusahaan mempersiapkan jumlah penyesuaian untuk semua item penambahan dan pengurangan yang muncul dalam bagian saldo per buku deposan. Perusahaan harus segera menginformasikan bank akan kesalahan yang disebabkan oleh hal tersebut. Selanjutnya yaitu ada item rekonsiliasi. Yang pertama itu setoran dalam perjalanan, setoran kas akhir bulan yang tercatat pada buku perusahaan dalam 1 bulan diterima dan dicatat oleh bank pada bulan selanjutnya. Yang kedua itu cek beredar. Cek yang ditulis oleh deposan dicatat pada saat ditulis, tetapi mungkin tidak dicatat oleh bank atau belum clear sampai bulan depan. Yang ketiga itu ada biaya bank. Biaya yang dicatat oleh bank atas saldo deposan
Untuk item seperti jasa bank, pencatatan cek, cek dana tidak cukup, dan penyewaan kontak brankas, deposan mungkin tidak menyadari biaya-biaya tersebut sampai laporan bank diterima. Yang keempat, kredit bank, penagihan atau penyetoran oleh bank untuk kepentingan deposan yang mungkin tidak diketahui oleh deposan sampai diterimanya laporan bank. Contohnya adalah penagihan wesel untuk deposan dan bunga yang diperoleh dari rekening giro berbunga. Yang kelima, ada kesalahan bank atau deposan. Kesalahan baik dari sisi bank atau sisi deposan menyebabkan saldo bank tidak cocok dengan saldo buku deposan. Berikutnya, ini ada contoh soal rekonsiliasi saldo bank. PT Martek pada tanggal 30 November 2018, jumlah saldo Agus ialah sebesar 185.500. Saldo menurut rekening koran saat ini menunjukkan total jumlah dana tersebut yaitu 207.000. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata terdapat perbedaan data di dalamnya. Perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya ialah terdapatnya biaya administrasi bank di bulan November 2018 sebanyak 2.800 yang muncul di rekening koran bank dan belum dicatat oleh perusahaan karena nota debitnya belum sampai. Yang pertama itu ada terdapatnya 5 lembar cek dengan total 40.750 yang telah dibayar kepada para pemasok atau supplier untuk melunasi utang yang ternyata belum diuangkan. Yang kedua itu terdapat cek yang ditarik oleh perusahaan PT Ayu yang berjumlah 15.000, tapi ternyata telah salah dibukukan oleh pihak bank ke dalam rekening PT Martek. Yang ketiga yaitu terdapat kiriman uang dari langganan melalui bank transfer yang berjumlah 3.950 dalam rangka pelunasan utang tapi belum dicatat di dalam pembukuan perusahaan. Yang keempat yaitu terdapatnya cek dengan nomor SR5220 dengan sejumlah sebesar 70.550 dan dicatat dalam pembukuan PT Martek dengan jumlah 65.150. Nah, ini laporan rekonsiliasi bank. Saldonya menurut bank itu kan 207.000. Nah, ditambah dengan koreksi kesalahan bank 15.000. Jadi 207.000 ditambah 15 jadinya 222.000. Nah, dikurangi dengan cek yang masih beredar yaitu 40.750. Nah, 222.000 dikurang 40.750 itu saldo yang benarnya 181.250. Saldo menurut perusahaan yaitu 185.500 ditambah sama 3.950. Hasilnya yaitu 189.450. Nah, 189.450 ini dikurang dengan beban administrasi bank yang jumlahnya itu 2.800 dengan dikurangnya koreksi kesalahan cek yaitu 5.400. 189.450 jadinya dikurang dengan 8.200, saldo yang benarnya yaitu
181.250. Sekian materi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.